Selamat jumpa, nama saya Lee Yongjun dari Miraasa Sekuritas Indonesia. Hari ini saya membawa tema lingkungan, environment, untuk related to investasi di Indonesia. Jadi waktu kita bicarakan lingkungan, satu kata yang timbul bagi investor adalah ESG. Jadi untuk investor mungkin ESG ini agak familiar karena sering mendengar untuk waktu investasi. Bagi yang tidak tahu, ESG itu adalah E, environment, S, social, dan G, governance. Jadi ini yang menjadi ESG ini menjadi salah satu indikator atau standar waktu decide untuk investasi. Tapi waktu kita bicara lingkungan, apakah ini isu baru yang baru kita bicarakan baru-baru ini atau sudah dibicarakan puluhan tahun sebelumnya? Kalau melihat kronologi ini, kita bisa tahu bahwa dari puluhan tahun yang lalu kita sudah membicarakan lingkungan pada saat kita sudah membicarakan lingkungan seperti di tahun 1972 sudah ada UNEP, institusi yang didirikan, dan juga di tahun 2000 ada Carbon Disclosure Project, dan pada tahun 2015 sekitar 6 tahun yang lalu kita ada agreement di Paris, jadi Paris Agreement. Dan juga di tahun 2019, kalau melihat 19 dan 2020, kita sudah melihat bahwa para negara dan pemerintah keluar atau mengumumkan dengan beberapa regulasi dan policy terkait lingkungan ini. Tapi kenapa sekarang? Ini adalah salah satu bukti bahwa lingkungan menjadi fokus pada investor atau bagi dunia investasi. Jadi ini adalah graph chart Tesla yang di Amerika. Tesla dikenal salah satu eco-friend company di dunia ini. Kalau melihat Tesla ini ada banyak orang mengetahui bahwa Tesla ini startup companies. Bagi yang tidak begitu familiar pada investasi, tetapi sebenarnya Tesla ini sudah didirikan sekitar 18 tahun yang lalu dan listed di tahun 2010. Tapi kalau melihat pergerakan harga saham itu baru bergerak signifikan mulai dari semester 2 tahun 2019. Memang sebelumnya juga bergerak tapi tidak sesignifikan itu. Tapi apa perbedaannya sebelum dan setelah semester 2 tahun 2019? Apa ada perbedaan dalam teknologi atau bisnis prospek? Jawaban yang saya bisa kasih adalah lingkungan, karena kita lebih peduli pada ESG ini dan menjadi fokus, makanya ada perubahan yang signifikan. Di tahun 2018 ada report dari UN mengatakan bahwa kita cuma memiliki 12 tahun. Jadi kalau 2021 kita cuma memiliki artinya 10 tahun untuk mengatasi bencana alam atau lingkungan ini. Sekitar belasan atau puluhan tahun yang lalu waktu kita membicarakan lingkungan, kita hanya berhenti setelah dengan mengatakan kita masih memiliki waktu yang banyak, 2070, 2000 atau 60, 50, tapi waktu itu menjadi makin pendek dan kita hanya mempunyai 10 tahun. Jika kita melewati itu sudah menjadi di luar kemampuan manusia untuk mengatasi masalah lingkungan ini. Jadi ini menjadi sangat penting bagi dunia dan juga investasi dunia. Maka negara-negara dan perusahaan juga bergerak. Mungkin beberapa tahun yang lalu dan tahun lalu USA setelah Biden menjadi presiden mengatakan bahwa sampai tahun 2050 akan membuat negara US net zero emission. Kalau China sekitar tahun 2060 dan diikuti oleh Jepang dan Korea 2050. Bukannya negara tapi koperasi juga seperti Apple, Amazon, dan juga Google. Dan kalau Indonesia kita ada Vale Indonesia juga. Memang untuk target tahunnya agak berbeda-beda. Kalau Microsoft udah mencapai target ini di tahun sekitar 10 tahun yang lalu. Dan mereka membuat target baru untuk menjadi negatif, bukan neutral tapi menjadi negatif sampai tahun 2050. Tapi dengan alasan ini masih belum cukup untuk para investor melihat ESG ini sebagai faktor yang penting untuk investasi. Perubahan yang sangat besar terjadi dalam 4 hal ini. Pertama, pemerintah, mereka bukan cuma mengumumkan tapi mengubah budgeting mereka, anggaran mereka, menaikkan anggaran pada lingkungan.
Dan untuk credit agency mereka mengatakan bahwa akan implementasi ESG report ini waktu mereka menilai credit rating, dan consumer sudah mengubah behavior mereka waktu konsumsi. Jadi melihat environment, lingkungan, social dan governance untuk konsumsi. Dan perubahan paling besar ada pada investor, terutama institution investor. Contohnya seperti BlackRock, salah satu aset management terbesar di dunia dengan AUM sebesar sekitar 9 triliun US dollar. Mereka mengatakan bahwa ESG akan menjadi standar bagi mereka untuk investasi, dan bagi perusahaan yang tidak kuat dalam ESG ini harus berusaha, atau kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi bukan cuma BlackRock, tapi puluhan dan ratusan aset management sudah berkumpul, dan perubahan itu kelihatan. Bukan cuma berapa T, tapi puluhan T US dollar AUM-nya lagi bergerak. Dapat dilihat dari ESG, investment assets, dan juga fund flow related to ESG. Jadi non-ESG itu fund flow-nya lagi berkurang, tapi ESG itu makin naik. Bagaimana dengan Indonesia? Kalau Indonesia, pemerintah memperkirakan bahwa sekitar di tahun 2024, Indonesia akan mencatat kerugian ekonomi sekitar 115 triliun rupiah tanpa intervention. Jika ada intervention pada lingkungan ini, maka kerugian yang disebabkan oleh climate akan berkurang sekitar 50%. Jadi Indonesia juga menargetkan target baru. Seperti ini, mereka akan mengurangi emisi sampai tahun 2030 sekitar 29%, dan juga akan mencapai net zero emission sampai sebelum tahun 2070. Tapi ini ada beberapa skenario. Tapi basis yang saya ingin katakan di sini adalah skenario 2070 dengan support dari energi, land, waste, dan finansial. Keempat policy support ini sangat penting karena mereka adalah sumber utama yang mengeluarkan emisi di Indonesia. Seperti energi, semuanya sudah mengetahui tentang hal ini, dan juga transportasi, dan juga waste atau water di Indonesia. Dan Indonesia diperkirakan akan investasi sekitar 36-39% investasi per GDP Indonesia dari 2019 sampai 2045. Dan berbagai hal ini akan mempengaruhi beberapa sektor, dan saya melihat utility, metal, atau pharma, auto, dan petrochem adalah salah satu sektor yang akan mendapat pengaruh directly. Tapi hari ini saya akan membahas bukan sektor ini, tapi water, waste, renewable, dan biology. Karena kalau renewable dan biodiesel sudah kita tahu ya, beberapa tahun ini sangat populer atau trennya sudah ada. Kalau water waste actually tidak begitu besar pasarnya, dan bagi investor tidak menarik karena marketnya kecil dan aksesnya susah karena listed company juga tidak ada. Tapi karena water dan waste ini sangat terkait pada kehidupan kita, jadi saya ingin briefly bahas kedua sektor ini. Pertama, water, industri ini sedang dijaga atau dimonitor oleh beberapa minister. Jadi bukan centralized tapi decentralized, dari PUPR sampai PDAM. Kalau flowchart ini kelihatan agak complicated, tapi kesimpulannya adalah pemerintah pusat dan daerah mensupport, dan PDAM dengan swasta akan bekerja sama dan menyalurkan air kepada masyarakat. Di Indonesia ada sekitar 400 PDAM dan 30 perusahaan swasta. Dan kalau untuk perusahaan leading company di Indonesia, salah satunya adalah Pamjaya. Dia generate sekitar 3 triliun dengan ROA sekitar 15%.
Memang kalau 3 triliun itu bukan uang kecil, tapi kalau kita bandingin dengan perusahaan lain di bidang lain itu tergolong agak kecil. Jadi industri ini memang tidak begitu besar. Water supply, kalau kita melihat industri Indonesia memang datanya di tahun 2017, tapi Indonesia menduduki di peringkat 13. Jadi secara total marketnya tidak begitu kecil, tapi itu sudah menambahkan semua subsektor. Dan Southeast Asia diperkirakan akan naik pasarnya ke tumbuh ke sekitar 5 billion US dollar di tahun 2024, dan waktu kita melihat water switch itu sekitar 6T pasarnya, dan anggap saja dari Southeast Asia Indonesia sekitar 30%, maka water supply ini 3-4 kali lebih besar dari water switch. Masalah yang Indonesia alami sekarang ada pada pollute air dan juga kualitas air. Jadi kita bisa melihat bahwa kualitas air itu cuma berada di tengah-tengah, dan juga pollute air. Kita ini perlu bandingkan dengan negara air bersih, karena ini tergantung terkait dengan kesehatan kita. Berdasarkan UNICEF, sekitar 11% dari populasi masih tidak bisa akses ke purified water, dan juga sekitar 31% dari total bayi yang di bawah 12 tahun meninggal itu karena diare. Jadi masalah air ini benar-benar harus diselesaikan oleh pemerintah. Kalau kita lihat sumber air yang dipakai, sekitar 40% itu dibawa oleh sungai. Tapi masalahnya sekitar 70% itu di-pollute, dan sekitar 70% dari heavily polluted air itu, sungai itu dicemarkan oleh waste atau sampah yang kita buang. Jadi inilah salah satu hal yang kita harus berubah. Ini bukan dari pemerintah atau perusahaan atau regulasi dan investasi, tapi individu juga perlu berubah untuk menangani masalah ini. Anyway, Indonesia memperkirakan sekitar 100% air minum layak di tahun 2024, dan air aman di tahun 15% air aman di tahun 2024. Masalah satu lagi yang Indonesia sekarang alami, salah satunya adalah kecukupan air. Jadi memang availability di Indonesia sangat besar dibanding demand yang Indonesia perlu. Tetapi seperti diketahui, lebih dari 50% populasi ada di Jawa, tetapi resourcesnya hanya low single digit. Makanya Indonesia perlu investasi kepada infrastruktur untuk pipa dan juga dam untuk melayani semua customers. Ini adalah PPP projects di Indonesia di tahun 2020 excluding under review. Jadi sekitar ada 15 triliun di atas project yang sekarang perhatian oleh pemerintah. Dan kalau kita tambahin under review, saya rasa ini akan menjadi sekitar 20T, terutama di water supply, di dam, infrastruktur, dan lain-lain. Kedua yang saya ingin bahas adalah waste management. Jadi seperti yang bisa kita lihat di berita ini, Indonesia masih impor sampah dari negara lain. Tetapi kalau lihat berita yang di bawah, kita bisa mengetahui bahwa TPA atau landfill di Indonesia makin memburuk. Dari flow ini kita bisa lihat dari generator, consumer, ke collection. Di sini pertama ada masalahnya karena di Indonesia kita bisa melihat orang-orang buang sampah sembarangan, dan juga membuat koleksi atau sorting efisiensinya berkurang sangat drastis dibanding dengan negara-negara lain. Jadi di Indonesia ada sekitar kurang lebih 70 juta ton sampah yang di-generate per tahun, dan sampah itu biasanya sampai itu sekitar 40% sumbernya dari household atau perumahan. Dan dari situ sekitar hampir setengah atau 50% itu mismanaged atau unmanaged. Jadi ini adalah salah satu alasan emisi yang terjadi di Indonesia. Dan dari total sampah itu sekitar 15% adalah plastik. Dan plastik itu dikenal banyak bahwa barang yang mencemarkan lingkungan kita heavily dibanding yang lain. Tetapi kalau plastik lebih parah lagi, sekitar 7 juta sampah yang di-generate, cuma 2 juta yang managed, dan yang lainnya mismanaged atau unmanaged. Jadi melanggar hukum atau
leakage ke water dan membuat air Indonesia, sungai Indonesia mencemar. Padahal plastik industri ini akan bertumbuh sangat gradually according to roadmap plastik. Tetap jadi kita perlu perhatikan bidang ini karena ini juga bisa membuat emisi Indonesia dan juga polusi Indonesia lebih parah lagi ke depan. Untuk waste management sendiri naik sangat besar. Bagi player saya bisa bilang ini sangat atraktif. Bagi industri memang tidak begitu baik karena pertama Indonesia memiliki pasar yang kecil dibandingkan Asia Pasifik dan kita bisa melihat jumlah sampah itu naik terus. Artinya marketnya sangat besar, pie-nya besar, tinggal playernya membesarkan badan mereka sendiri. Jadi kalau kuantitas itu sudah ada, yang sisanya price, apakah mereka naikkan price. Di berita ini juga bisa melihat bahwa harga sampah terus naik dan ini tergantung landfill juga. Ini data 2020 kita bisa melihat landfill agak turun sedikit dibanding tahun 2019. Dan ini chart dari EU. Jadi kedepannya Indonesia juga akan mengikuti tren ini. Bukan cuma EU, tapi negara maju berusaha untuk mengurangi landfill ini atau TPA. Karena bukan way yang bagus untuk mengelola sampah karena emisinya lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi memang bukan jangka waktu yang pendek, tapi untuk jangka waktu yang panjang Indonesia juga akan ke arah sana. Dan kalau landfillnya berkurang artinya supply tertekan dan pertumbuhan supply itu sangat terbatas. Dan mismatch demand supply ini akan membuat harga pengelolaan sampah lebih besar. Jadi untuk players ini perusahaan yang not bad. Ini RPJMN awal. Kalau melihat Indonesia masih fokus pada landfill, tapi keduanya ke waste to energy sekitar 1,7 triliun. Waste to energy ini sangat menarik karena pertama bisa mengelola sampah juga dan kedua bisa generate listrik dan membuat recycling lebih bagus dibanding landfill. Ada dua revenue source yang kita bisa lihat dari WTE adalah satu tipping fee dan kedua adalah power cost yang didapat dari PLN setelah mendapatkan agreement PPA. Kalau tipping fee karena mereka mengelola sampah. Kalau mau lihat PPP Project 2020 Waste to Energy juga kita bisa melihat. Memang ini adalah bidang yang sangat awal. Baru cuma beberapa perusahaan yang udah menjalankan dan projectnya juga bertambah masih kurang banyak. Tapi bidang ini akan ekspansi lebih besar ke depannya untuk mengatasi sampah. At the same time untuk mengenerate energi yang lebih bagus. Karena supply Indonesia agak terbatas, setiap regional ada leading player dan setiap regional player itu mendominasi pasar masing-masing. Dan di sini ada 3 leading player yang bisa dilihat dari table ini. Dan mereka juga ada lebih bargaining power karena setiap customer tidak punya opsi lain selain mencari perusahaan-perusahaan di regional mereka. Dan menariknya baru-baru ini ada beberapa startup juga masuk ke dalam industri ini seperti Waste for Change di tahun 2014 dan juga perusahaan lain di tahun 2014 dan juga tahun 2017 dengan perusahaan investor-investor yang cukup menarik seperti East Ventures dan Salim Group. Dan juga mereka ada partnership dengan perusahaan-perusahaan yang sangat besar di Indonesia. Memang kapasitas mereka sangat kecil, sekitar 10% dibandingkan kapasitas proyek-proyek yang sekarang dijalankan, tapi mereka punya potensi yang sangat besar. Ini adalah salah satu hal yang menarik karena biasanya startup dalam 10 tahun mereka bisa IPO. Jadi memberi opsi yang lebih banyak pada investor jika tertarik. Ketiga yang saya ingin bahas ada renewable energy. Secara global ini udah menjadi tren. Jadi pas waktu corona juga auction untuk renewable energy masih bertumbuh sekitar 10%.
Renewable energy ini diperkirakan akan menjadi sumber utama di tahun 2025 dan berdasarkan IRENA sekitar 80% itu akan di-generate oleh renewable energy. Ini bisa terjadi karena secara global harga renewable energy dan juga installment cost turun sangat signifikan. Memang harga renewable energy masih belum melewati batas bawah fossil fuel, tapi sudah mendekati level bawahnya. Dan dalam beberapa tahun ini dengan teknologi yang lebih develop bisa memberi cost yang lebih murah. Kalau Indonesia, energi menjadi fokus utama juga, karena dari sini kita bisa melihat sumber emisi itu dari energi, electricity dan heat, atau kita bisa bilang katakan batu bara. Dan efisiensinya juga kurang bagus, seperti 1 CO2 per gigawatt hours. Indonesia mengeluarkan lebih banyak dibanding average Asia maupun dunia. Jadi Indonesia juga menargetkan sekitar 23% pada tahun 2025 dan 31% di tahun 2050 untuk renewable energy to total energy di Indonesia. Kalau harga cost, Indonesia mempunyai harga yang lebih mahal seperti yang bisa dilihat dari sini. Dengan subsidi mereka menjalankan bisnis. Ada gapnya dengan internasional, itu dikarenakan oleh ada beberapa alasan, tapi salah satunya LCR. LCR itu local content requirement yang dari pemerintah. Jadi setiap bidang renewable itu diperlukan untuk menemui requirement-nya. Tapi modul Indonesia sebenarnya sedikit lebih mahal dibanding pasar luar internasional. Jadi ini adalah salah satu yang membuat harga renewable energy cost-nya lebih mahal dibanding internasional. Dan juga bisa katakan jika ada perubahan dalam ini bisa menjadi katalis positif bagi industri renewable energy. Ada beberapa tantangan yang renewable energy dan pemerintah hadapi, tapi dengan asumsi 2070 net zero emission, saya rasa tantangan itu tidak begitu ada. Tapi kalau jika pemerintah ingin mempercepat ke tahun 2045, salah satu yang mereka harus selesaikan adalah masalah finansial. Karena jika mereka targetin 2045, artinya mereka harus membiayai semua PPA yang ada dan juga power plant yang exist. Makanya mereka ada masalah yang kita harus selesaikan. Jadi saya rasa tahun 2070 lebih viable dibanding tahun 2045. Bagi perusahaan memang ada beberapa tantangan juga, seperti mencari dana dari luar dan juga atau dana dari Indonesia, dengan biasanya kalau renewable mempunyai leverage yang tinggi, jadi biaya bunga yang tinggi, dan juga yang paling penting adalah mencari site yang bagus untuk setiap plan mereka. Seperti hydro harus mencari sumber air juga yang bagus. Tapi untuk operasionalnya secara risk saya melihat sangat rendah. Sudah dibuktikan seperti Star Energy yang dibawa Barito Pacific dan juga Kencana. Industri keempat yang saya bahas hari ini adalah biodiesel. Jadi Indonesia dikenal dengan produksi CPO terbesar di dunia dengan hampir 60% kontribusi pada dunia. Dan untuk konsumsinya ada domestik dan sebagian ekspor. Kalau ekspor terbesar ada di China, EU, dan India. Kalau China setelah COVID-19 ini sejak tahun lalu, sejak COVID-19, bandingkan sekarang situasinya udah agak membaik. Jadi kalau ekspor ke China kayaknya nggak ada begitu masalah. Kalau EU sempat ada isu untuk ban dari European, tapi masalah itu juga selesai. Jadi bukan ban, tapi mulai dari tahun 2024 sampai 2030 insentif itu akan phase out. Maka Indonesia juga proactive in compliance untuk menaikin targetnya. Kalau India, karena baru-baru ini ada masalah dengan COVID-19, saya rasa ekspor untuk short term akan terpengaruh.
Balik ke demand side, kita bisa melihat dari salah satu source-nya dari biodiesel. Jadi biodiesel itu campuran dari palm oil dan diesel, udah diimplementasi berbagai negara, dan ada juga kabar bahwa B100 itu juga udah sukses. Kalau Indonesia menerapkan B30 ini di tahun 2020, Januari 2020, dan biodiesel ini memberi keuntungan pada Indonesia secara trade deficit, mengurangi trade deficit, dan juga menurunkan fluctuation pada FX. Dan seperti judul hari ini, itu akan memberi lingkungan yang lebih bagus dibanding sebelumnya. Sekarang pemerintah menargetkan sekitar 25% sampai tahun 2025. Tetapi Indonesia, pemerintah lagi under discussion untuk menaikkan B30 sampai B100. Tapi kebanyakan yang mengatakan bahwa untuk jangka pendek ini tidak akan terjadi karena perlu study yang lebih banyak dan juga testing. Karena masih belum tahu B100 ini bisa kita pakai ke peso atau non peso di Indonesia. Biodiesel tahun 2021 diperkirakan akan naik, targetnya sekitar 9,2 juta kiloliter. Dan akan kita melihat gradual pertumbuhan ke depannya sampai B30 ini naikkan ke B yang lebih tinggi lagi. Terakhir saya ingin bahas sedikit tentang indeks dan ETF. Kalau indeks di Indonesia ada ESGL Index, itu adalah ESG leader. Kalau melihat kiri atas chart, terlihat indeksnya, performance-nya menurun. Tapi karena ini adalah ESGL Index, itu karena indeks ini baru dibuat di Desember 2020. Desember 2020 adalah hampir puncak, sebelum puncak harga saham. Makanya kita ini terlihat ESGL indeks trennya menurun. Dan kalau lihat kanan tabelnya, ini adalah komposisi ESG index. Kita bisa lihat hampir big cap sudah masuk semuanya, tetapi agak tidak match dengan judul hari ini, lingkungan, karena kalau saya lihat kebanyakan market cap ini, large cap ini lebih terrefleksi pada SG daripada E, jadi lebih ke social governance daripada environment. Jadi saya ingin hari ini perkenalkan beberapa perusahaan yang terkait pada lingkungan ini. Salah satunya BRPT. BRPT terkenal dengan TPI atau Chandra Asri petrochemical, tapi mereka juga mempunyai anak usaha bernama Star Energy. Dia ada di geothermal energy dan salah satu terbesar di Indonesia. Kalau InnoCycle terkenal pada plastik recycle. Kalau InnoCycle mencatat sekitar 500 billion rupiah di tahun 2019 dan net profit sekitar 22 billion rupiah di tahun 2019. Kalau kita lihat seperti InnoCycle atau perusahaan seperti ini, J-Sky ada sekitar hampir 400 revenue di tahun 2019. Market cap mereka masih kecil semuanya karena perusahaan ini memang agak kecil dibanding large caps. Kalau Sky Energy ini perusahaan yang supply equipment untuk solar energy dan terbesar di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini memang fokus pada renewable energy dan juga yang sangkutan dengan recycling. Jadi bisa dianggap eco-friendly companies. Tetapi yang kita perlu ketahui pertama adalah kita harus ketahui bahwa perusahaan-perusahaan ini memang ada yang fokus benar pada satu bidang, tetapi seperti Barito Pacific ada yang dengan berbagai macam usahanya. Jadi ini sekilas untuk memperkenalkan ada apa di Indonesia untuk yang perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dengan lingkungan ini. Jadi kalau lihat ETF dan perusahaan yang tadi market cap yang kecil, itu membuat investor ada pertanyaan yang muncul, apa kita memang harus perlu investasi pada perusahaan yang terkait ini, karena volume dan market cap dan share price, likuiditas
likuiditas tidak begitu menarik dibanding yang lain. Tapi kalau kita mau lihat pada tahun sekitar 1950 waktu PC baru keluar, atau sekitar tahun 1990 waktu internet ada, itu menjadi semua gelombang energi pada pasar saham. Seperti tahun 1990 dan juga di awal 2000, internet membuat semua indeks naik sangat pesat. Dan pada tahun 2010 kita melihat smartphone menjadi gelombang utama pada pasar saham ini. Dan sekarang kita berada di tempat di mana kita akan melihat gelombang next-nya. Apakah itu akan menjadi cloud service atau apakah itu menjadi AI? Memang kita tidak bisa tahu. Tapi saya rasa ESG ini mempunyai gelombang energi yang lebih besar dibanding ini, karena ESG ini benar-benar terkait pada kehidupan kita directly dibanding yang lain. Seperti yang ini chart yang kita lihat awal ini, jadi kita tidak tahu time-nya, di mana waktu yang sangat cocok. Tapi kita juga perlu perhatikan bahwa untuk melihat starting point-nya di mana untuk Indonesia, kapan yang akan menjadi seperti Tesla di second semester 2 tahun 2019, kapan itu akan terjadi di Indonesia. Jadi saya rasa sampai sini. Terima kasih untuk mendengarkan.